Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Toga. Dan hari ini seperti video sebelumnya ya, kita kan udah membahas tentang apa itu tanaman toga. Setelah itu kemarin pun juga ada beberapa tanaman yang kita bahas. Hanya saja itu kemarin yang kita bahas tanaman toga yang rimpang ya, yang dimanfaatkan rimpangnya seperti kencur, kunyit, jahe dan lain sebagainya. Nah, untuk kesempatan kita kali ini kita akan membahas sedikit lebih berbeda daripada kemarin. Setelah kemarin kita membahas rimpang, sekarang saatnya kita membahas mengenai tanaman toga, yang dimana tanaman toga ini juga indah saat kita jadikan sebagai hiasan rumah. Nah, tanaman toga ini sifatnya ada beberapa yang seperti bunga ya, jadi emang sebagai hiasan rumah kita itu luar biasa, dapat mempercantik, akan tetapi tidak lupa juga khasiatnya atau manfaatnya yang luar biasa baik juga untuk tubuh kita. Ya, tidak perlu berlama-lama, mungkin bagi teman-teman yang kurang jelas ya tentang apa itu tanaman toga, bisa melihat di video kita yang sebelumnya, mulai dari penjelasan tanaman toga, jenis-jenisnya dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Kita akan membahas tentang tanaman kumis kucing ya. Untuk tanaman kumis kucing ini ya, suatu toga, tanaman toga, cuma dia itu juga bunga karena bunganya itu mirip sekali dengan kumis kucing. Nah, maka dari itu tanaman ini memiliki nama tanaman kumis kucing. Ya, tanaman kumis kucing memiliki banyak manfaat untuk meringankan beberapa penyakit. Kumis kucing juga sering dijadikan sebagai obat saluran kemih hingga meringankan batuk. Kumis kucing memiliki nama lain Orthosipon aristatus, termasuk tanaman dari famili Lamiaceae. Di Indonesia, tanaman ini dikenal sebagai obat alami dan memiliki segudang manfaat untuk kesehatan sampai kecantikan. Kandungan kumis kucing antara lain mengandung tinggi kalium, glikosida, orthosiponon yang bagus untuk menurunkan kadar asam urat, fosfat, dan oksalat dalam tubuh. Nah, ini juga ada ya bagaimana cara pengolahan kumis kucing ini. Baik, yang pertama pengolahannya kita bisa merebus 4 sampai dengan 5 lembar daun kumis kucing ini dengan segelas air dan dimasak hingga mendidih. Air rebusan daun kumis kucing ini bisa diminum 3 kali sehari, Pak. Simpel banget. Oke, yang kedua, ini cara pengolahannya sebetulnya sedikit rumit ya, karena pertama-tama kita harus menghaluskan dulu 50 gram kumis kucing dengan 100 ml air dan menyaring airnya. Lalu kita tumis dan dapat kita minum bersama dengan campuran madu. Kedua cara ini dapat dilakukan untuk mengobati asam urat dalam kumis kucing. Tak hanya asam urat, tapi juga dengan cara ini ada beberapa penyakit lain ya yang bisa juga ditangani menggunakan kumis kucing. Ya, yang pertama untuk menyembuhkan infeksi saluran kemih. Kumis kucing bermanfaat untuk membersihkan traktat, sehingga manfaat kumis kucing sangat efektif dalam melawan infeksi. Seseorang yang terkena penyakit ISK atau infeksi saluran kemih biasanya disarankan untuk mengonsumsi air rebusan daun kumis kucing ya seperti itu tadi ya caranya. Yang kedua, mengobati gangguan ginjal. Kumis kucing juga populer disebut sebagai tanaman ginjal. Di Pulau Jawa, manfaat kumis kucing telah dikenal luas. Salah satunya adalah mengobati gangguan ginjal, dan kabarnya kumis kucing ini juga dapat menghilangkan batu ginjal hingga ukuran 5 cm. Wow, itu 5 cm itu besar banget ya untuk ukuran batu ginjal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin daripada harus bolak-balik ke dokter dan lain sebagainya, harus mecahin batu ginjal karena kita memiliki gangguan ginjal tadi, bisa dicoba dulu menggunakan kumis kucing ini. Kalaupun nanti mungkin jika dirasa kurang efektif, bolehlah kalau kita nanti baru beralih ke medis ya, ke kedokteran. Yang ketiga, ini dapat mengatasi rematik.
Rematik merupakan penyakit yang menimbulkan rasa sakit ketika otot atau persendian mengalami peradangan atau pembengkakan. Dan cara mengolahnya ini cukup mudah ya, seperti tadi itu. Yang pertama, kita cuma menyiapkan 5 lembar tadi ya daun kumis kucing ke dalam 3 gelas air. Setelah itu kita rebus, dan saat sudah mendidih kita tunggu sampai dingin, lalu kita minum. Itu untuk meredakan rematik ya. Kita minum 3 kali sehari, setengah gelas ya, setiap minum setengah gelas. Yang keempat, meredakan batuk. Nah, selain itu tadi, selain 3 manfaat mulai dari rematik, gangguan ginjal, infeksi saluran kuning ya, ini termasuk salah satu penyakit yang mungkin tidak terlalu banyak orang alami juga tadi. Tapi yang keempat ini salah satu penyakit yang sangat sering dialami dan mungkin setiap orang sudah pernah ya mengalami sakit ini, yaitu untuk meredakan batuk ya. Nah, untuk cara mengolah kumis kucing ini sendiri untuk yang meredakan batuk, kita perlu menyiapkan sekitar 15-20 gram daun kumis kucing ya. Setelah itu kita tambahkan 1 gelas air, kita rebus dan diminum 3 kali sehari. Dosisnya kalau ini 1 gelas ya. Yang kelima, untuk mengobati gusi bengkak. Ketika seseorang menderita penyakit gusi berdarah, maka dapat diatasi dengan berkumur, sehingga kalau ingin meredakan gusi bengkak bisa lebih memudahkan atasi gusi bengkak. Ini sedikit rumitnya. Ya, intinya kalau kita ingin bengkak kita mereda, kita bisa berkumur. Cuman yang dipakai kumur ini tadi rebusan dari tanaman kumis kucing ini ya, agar dapat digunakan agar lebih efektif untuk mengobati itu tadi gusi bengkak atau gusi berdarah ya. Yang keenam, untuk mengontrol kadar gula darah. Seseorang dengan diabetes bisa memanfaatkan khasiat dari kumis kucing ini. Kandungan kumis kucing ini bisa sangat bermanfaat dan terbukti dapat mengontrol gula darah di dalam tubuh. Ya, buat teman-teman semua, sebenarnya selain kumis kucing kan juga banyak banget ya. Cuman kalau emang yang selain kumis kucing itu kemarin nggak bisa ditemukan di daerah teman-teman semua, coba pakai kumis kucing ini. Alangkah baiknya juga kita tanam ini kumis kucing di rumah, karena selain dapat untuk menyembuhkan, karena kan juga sangat baik ya untuk hiasan rumah, sangat bagus banget untuk menghiasi rumah kita. Yang ketujuh, lanjut untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kandungan dalam kumis kucing dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi karena antioksidan yang ada, dan zat anti peradangan dalam kumis kucing sangat baik untuk penderita darah tinggi. Zat kimia yang disebut methylripariochromon dapat mengurangi tekanan darah sistolik pada tikus. Hal ini kemungkinan besar akan berpengaruh juga terhadap tekanan darah manusia. Oke ya, untuk ini bisa dicoba ya, karena memang efek sampingnya kalau kita coba menurunkan tekanan darah menggunakan ini apa sih ya, memang itu tadi ini mencobanya untuk tikus, tapi kurang lebih organ kita itu apa ya bahasanya, bukan organ tapi sistem tubuh kita itu kurang lebih bisa lah, karena memang dari dulu banyak penelitian kan yang menggunakan tikus itu juga sebagai ganti dari manusia, dan ternyata juga banyak juga penelitian yang efektif setelah ya dites digunakan kepada manusia juga efektif. Jadi bisa banget teman-teman coba, dan kemungkinan besar itu nanti pasti akan berhasil. Yang kedelapan, mengurangi gatal karena alergi. Ketika tubuh gatal-gatal karena alergi, salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi kumis kucing. Cara mengolah kumis kucing ini dengan cara merebus. Cara mengolah kumis kucing ini bisa dengan cara merebus setengah genggam kumis kucing bersama dengan meniram dan sambiloto. Ya, untuk meniram dan sambiloto ini sebetulnya udah dia termasuk tanaman toga, cuman tanaman lain dan ditambah dengan gelas air dan 2 jari temulawak, lalu rebus hingga mendidih. Di situ kita saring dari ampasnya dan
herbal ini bisa kita minum sehari 2 kali untuk mengurangi gatal akibat alergi. Nah ini tadi, tanaman toga itu nggak harus satu jenis kita ubah jadikan jamu dan sebagainya terus kita konsumsi, tapi juga bisa kita jadikan sebuah ramuan dari beberapa tanaman herbal ini. Jika itu cocok, maka akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih efektif dan jauh lebih baik untuk tubuh kita. Akan tetapi juga ada beberapa jika memang kurang pas itu nanti dapat menimbulkan efek yang mungkin akan mengurangi efek dari tanaman tadi ataupun juga malah berakibat negatif untuk kita. Yang ke-9, membantu proses detoksifikasi. Manfaat kumis kucing selanjutnya adalah membantu proses detoksifikasi tubuh. Kumis kucing dapat membantu membersihkan racun dari dalam tubuh. Minuman herbal ini juga dapat dipadukan dengan bahan rempah yang lain seperti jahe ya. Silahkan teman-teman coba untuk kumis kucing ini ya. Sebetulnya untuk detoksifikasi ini juga ada beberapa tanaman lain, karena memang tanaman toga ini sebetulnya setiap tanaman itu memiliki sangat banyak sekali manfaat yang dapat kita manfaatkan untuk kesehatan kita. Akan tetapi tergantung juga buat teman-teman ingin memilih yang mana, ingin menggunakan yang mana, dan apakah itu cocok untuk Anda atau tidak. Mungkin dari segi tadi namun dari rasanya dan sebagainya, dari campurannya itu bisa teman-teman, tapi kumis kucing ini juga sangat bisa ya kita gunakan. Yang 10 ini yang terakhir ya, sebagai anti jamur. Kandungan kumis kucing tidak hanya antioksidan, melainkan zat anti jamur yang dapat mencegah parasit dan zat asing lainnya di dalam tubuh. Manfaat kumis kucing ini juga bisa didapat dengan mendeteksi infeksi jamur yang sudah mengalami peradangan. Meskipun manfaat kumis kucing ini sangat banyak ya, tapi kita jangan mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang panjang, karena mengkonsumsi kumis kucing dalam jangka waktu panjang dapat mengurangi kadar natrium dalam tubuh. Wanita yang sedang hamil, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, sebaiknya hindari mengonsumsi ramuan kumis kucing ini ya. Jadi bisa menggunakan ramuan lain jika ingin mengobati tubuh. Nah itu tadi 10 manfaat dari tanaman kumis kucing. Oke, sekarang kita lanjut ke tanaman yang kedua. Nah, jika tadi kumis kucing memiliki 10 manfaat untuk kesehatan kita, sedangkan manfaat yang kedua ini dia memiliki 11 manfaat ya. Nah, sebetulnya tidak hanya 11 ya, cuma banyak, tapi kita sebutkan 11 aja hasil manfaat tadi yang sudah saya rangkum. Ya, ini tanaman ini yaitu bayam merah. Bayam merah ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu. Banyak yang menggunakannya sebagai bunga ataupun juga dikonsumsi sehari-hari sebagai ganti dari bayam hijau. Nah, bayam merah ini sebetulnya kurang lebih dengan bayam hijau itu tidak berbeda jauh ya untuk kandungannya. Jadi kita mengonsumsi bayam merah itu juga tidak apa-apa, tetapi lebih disarankan sih ke bayam merah kalau memang mau mengonsumsi, dan bayam merah tersebut ada di tempat teman-teman semua. Untuk bayam merah ini ada beberapa kandungan yang jauh lebih tinggi daripada bayam hijau, akan tetapi ada beberapa yang sama ya. Jadi manfaat bayam merah ini pasti lebih baik daripada bayam hijau, dan efektivitas dari bayam merah ini juga akan jauh lebih baik dari bayam hijau karena memiliki beberapa khasiat tadi ya yang lebih tinggi. Oke, langsung saja kita ke manfaatnya. Untuk yang pertama, ini kesehatan, tapi bukan kesehatan dalam tubuh ya. Ini kesehatan rambut. Mungkin kita udah asing kalau dengan suatu sebutan yaitu rambut adalah mahkota ya gitu. Karena memiliki rambut yang sehat itu pasti tentu saja dapat menambah, memperbaiki penampilan kita, mempercantik penampilan kita, dan dengan rambut yang sehat itu nanti pasti akan menjadi
idaman banyak orang. Jadi orang itu pasti ingin banget ya punya rambut yang sehat gitu. Cuman kadang kan ada beberapa, aduh ini rambutku udah terlalu gini dan akhirnya akhirnya putus asa. Nah, ini bayam merah ini menjadi solusi untuk menjaga kesehatan rambut kita. Karena kan sekarang ini kan udah sering ya penggunaan seperti pomade dan sebagainya untuk rambut kita yang memungkinkan kerusakan rambut itu. Nah, kita dapat menggunakan bayam merah ini untuk menjaga kesehatannya. Karena bayam merah ini karena bayam merah ini dapat menjaga kesehatan untuk folikel rambut karena adanya kandungan mineral dan vitamin yang tinggi. Nah, cara mengonsumsinya juga cukup mudah, yaitu olah bayam merah sebagai jus minimal 2 hingga 3 kali dalam seminggu agar rambut memiliki akar yang kuat. Yaitu tadi ya, bayam merah ini dapat menjaga kesehatan folikel rambut. Oke, yang kedua yaitu untuk memelihara fungsi penglihatan. Nah, tidak hanya yang efektif, tidak hanya wortel ya yang sering kita konsumsi juga. Ternyata bayam merah ini juga memiliki fungsi sebagai pemelihara penglihatan. Bayam merah juga baik untuk kesehatan penglihatan dan mampu menyelesaikan berbagai masalah mata. Ini dikarenakan berbagai vitamin yang baik untuk kesehatan mata, yaitu vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Dan adapun vitamin A ini dapat membantu penglihatan dengan mempertajam kornea mata kita. Dan di sisi lain, di vitamin C ini dapat membantu melindungi mata dari radikal bebas, memproduksi kolagen, menyerap nutrisi serta mineral. Dan sementara vitamin E yang ada di tanaman bayam merah ini ampuh dalam mencegah katarak dan degenerasi makula. Ya itu tadi ya yang nomor 2. Nah, oke lah, sekarang lanjut yang ketiga. Nomor 3, manfaat bayam merah sebagai pencegah kanker. Nah, ini ada studi dari Comprehensive Review in Food Science and Food Safety, ya gitu ya sebenarnya. Maaf kalau salah. Ini menyatakan bahwa bayam merah kaya akan kandungan antioksidan polifenol. Antioksidan inilah yang dipercaya dapat memerangi radikal bebas yang menjadi salah satu faktor utama penyebab kanker yang ada pada tubuh kita. Nah, selain itu kandungan asam amino, zat besi, fosfor, vitamin E, vitamin C, potasium, dan yang ada dalam bayam merah ini juga dapat membantu menangkal sel-kanker itu tadi ya, selain dari antioksidan itu. Yang keempat, melancarkan proses pencernaan. Serat adalah salah satu jenis karbohidrat yang baik untuk sistem pencernaan. Oleh karena itu, tahanan apabila kita sulit buang air besar, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Bayam merah sendiri memiliki serat yang tinggi. Inilah yang menjadikannya mampu melancarkan sistem pencernaan dan mencegah kita dari berbagai penyakit seperti sembelit, diabetes, kolesterol, dan kanker usus besar. Nah itu tadi ya. Setelah selanjutnya kita lanjut ke yang nomor 5, yaitu fungsi bayam merah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh kita. Kolesterol memang memiliki berbagai manfaat untuk tubuh. Akan tetapi kolesterol berlebih tidaklah baik untuk kesehatan tubuh. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan kadar kolesterol agar tetap normal. Dan bayam merah ini sendiri adalah salah satu sayuran yang berguna untuk mengontrol kadar kolesterol yang ada dalam tubuh kita ini. Dan untuk manfaat ini telah dibuktikan oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa bayam merah berfungsi berguna untuk menurunkan kolesterol sehat, sehingga secara tidak langsung juga menurunkan kadar kolesterol total dalam tubuh kita. Nah itu tadi ya, udah ada penelitian nih, udah ada risetnya, jadi gak usah diragukan lagi ya. Kita bisa mengonsumsi bayam merah ini sebagai sayuran sehari-hari, sebagai tanaman hias, dan sebagai obat untuk kesehatan kita. Wow, luar biasa. Ternyata tidak hanya sebagai kesehatan, sebagai
sebagai hiasan, tapi sangat luar biasa sekali ini bayam merah, karena juga sebetulnya enak juga kalau kita jadikan sayuran ya untuk sehari-hari, untuk makanan sehari-hari. Buat teman-teman yang belum pernah mencoba bayam merah untuk sayuran, untuk masak sayur, untuk makan sehari-hari, bisa dong dicoba, karena rasanya juga luar biasa, nggak jauh beda sama bayam hijau atau malah nggak beda ya. Ya gitulah, kamu bisa banget buat teman-teman coba itu tadi. Yang keenam, menjaga kadar gula darah. Perlu kita ketahui bahwa penelitian dari Tropical Journal of Pharmaceutical Research telah membuktikan bahwa bayam merah berkhasiat sebagai anti diabetes ya, untuk penyebutan Tropical Journal atau apa itu tadi ya, seperti itu ya. Mungkin nanti dapat saya tampilkan saja sebagai teks. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Kandungan vitamin B3 dalam bayam merah inilah yang membantu mengontrol hormon insulin dalam darah. Tidak hanya itu, ada pula serat di dalamnya yang berfungsi untuk menjaga kadar gula darah kita. Nah, ini tadi yang keenam, menjaga kadar gula darah. Untuk insulin ini kan sebetulnya diproduksi oleh pankreas ya, dan kadang ada beberapa dari kita yang mungkin mengalami sakit di pankreas kita, jadi terdapat kekurangan enzim-enzim yang harusnya diproduksi oleh pankreas, hormon-hormon tadi akhirnya berkurang. Nah, kalau emang kadar gula darahnya karena kita kekurangan insulin, bisa dicoba untuk mengonsumsi bayam merah ini sebagai makanan sehari-hari, karena ini dapat banget untuk membantu kita ya. Jadi kita harus setiap saat minum insulin, memberikan insulin dan sebagainya. Pokoknya gimana caranya untuk memenuhi insulin kita? Biasanya sih ada ya yang kita ke dokter itu terus kita dikasih insulin, biasanya disuntik atau gimana ya, kurang paham ya. Tapi kalau seperti itu, nah kalau memang nggak mau seperti itu, susah, karena nanti juga dapat mengurangi ya kinerja pankreas kita, karena insulinnya disuntik dari luar, jadi pankreasnya pasti nanti lebih males untuk memproduksi insulin, malah bisa lama berguna. Nah, karena untuk mengatasi itu, maka ini tadi bayam merah dapat menjadi salah satu solusinya, karena bayam merah ini mengandung vitamin B3 ya, ini tadi ya, yang dapat membantu mengontrol hormon insulin dalam darah. Nah, ini membantu, bukannya langsung disate untuk bercampur bersama dengan darah, jadi membantu. Jadi dia tidak mengabaikan sistem yang ada pada organ kita, yang akhirnya tubuh juga semakin sehat. Tapi selama ada sakit ini menjadi salah satu gimana caranya agar kita bisa bertahan dan dalam proses penyembuhan alami dari tubuh kita ini. Kalau memang nggak mau ke kedokteran atau ke rumah sakit gitu ya. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Menjaga sistem kekebalan tubuh di tengah pandemi ini sangatlah penting untuk menghindari berbagai serangan virus COVID-19. Nah, ini ya, ini saya buat karena memang sekarang kan kita sedang dalam kondisi pandemi ya, meskipun sudah pada saat video ini dibuat ini sudah sedikit reda ya, karena ada beberapa mungkin dari sekolah dan tempat lain yang sudah mulai dibuka, tidak seketat tahun-tahun kemarin. Akan tetapi tidak dapat kita pungkiri juga, meskipun peraturan dan sebagainya seperti longgar, apakah COVID-19 akan sepenuhnya 100% menghilang gitu? Itu nggak mungkin, cuma diredakan aja. Dan untuk mengantisipasinya memang kita sudah mendapatkan vaksinasi booster dan lain sebagainya, tapi ini juga kita perlukan karena sistem kekebalan tubuh ini tidak hanya menghindarkan kita dari jangkitan virus COVID-19, tapi dari berbagai macam virus, berbagai macam bakteri jahat lainnya yang dapat membuat tubuh kita sakit ya, tubuh kita kekebalannya melemah.
Hal ini dikarenakan adanya kandungan asam amino, vitamin C, vitamin E, vitamin K, zat besi, magnesium, fosfor, dan kalium yang dapat menunjang sistem kekebalan tubuh. Nah, itu tadi ya untuk kandungannya. Yang kedelapan, menjaga kepadatan tulang. Tulang memegang peran penting untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari bergerak, berjalan, dan sebagainya. Untuk kesehatan tulang ini, maka bayam merah ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kita konsumsi. Karena sayuran daun merah ini kaya akan vitamin K yang berperan penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah diri kita dari osteoporosis. Dan tidak hanya itu, terdapat vitamin C yang dapat membantu produksi kolagen protein di tulang. Nah, itu tadi ya untuk kesehatan tulang kita, osteoporosis dan lain sebagainya itu kerap dialami biasanya saat kita sudah mulai lanjut usia. Nah, untuk itu kita dapat mencegahnya dengan mengkonsumsi bayam merah ini. Nah, setelah itu apakah saya kan yang sudah besar, apakah pernah untuk mengkonsumsi ini? Saya mungkin teman-teman sudah ada yang bekerja, apakah saya terlambat? Enggak, konsumsi aja, karena itu nanti akan sangat membantu. Entah merasa teman-teman masih muda, masih sehat, ataupun sudah yang memiliki ya sedikit permasalahan, ya sedikit sakit, konsumsi aja, itu nanti dapat membantu banget untuk kita ya. Selanjutnya yang ke-9, menangani anemia, kekurangan zat besi dan oke, maaf ya teman-teman, ini tadi ada sedikit kesalahan. Jadi tadi ternyata rekamannya putus. Oke ya, ini tadi kita sampai meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh di tengah pandemi ini sangatlah penting untuk menghindari berbagai serangan virus COVID-19. Salah satu makanan yang bisa kita konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh adalah bayam merah. Nah, bayam merah tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, mungkin ya kita jadikan makanan sehari-hari ya. Ini salah satu fungsinya ya, sistem kekebalan tubuh. Ini penting banget untuk kita, karena tanpa sistem kekebalan tubuh yang baik, kita pasti akan sering banget sakit, sering banget mengalami ketidaklancaran dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ya, karena kurangnya kekebalan tubuh kita ini akhirnya virus, bakteri, itu semuanya yang dapat menyebabkan penyakit tadi itu tadi akan jauh lebih mudah menyerang kita ya gitu. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke yang nomor 8, untuk menjaga kepadatan tulang. Tulang memegang peran penting untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari bergerak, berjalan, dan sebagainya. Untuk menjaga kesehatan tulang ini, bayam merah bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kita konsumsi. Karena memang bayam merah ini ya kaya vitamin K yang berperan penting ya untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah kita dari osteoporosis. Dan tidak hanya itu, ternyata juga ada vitamin C di bayam merah yang membantu memproduksi kolagen protein di tulang. Yang ke-9, menangani anemia. Kekurangan zat besi dalam tubuh dapat mengakibatkan anemia. Oleh karena itu penting untuk kita memenuhi asupan harian zat besi. Karena zat besi sendiri juga bisa kita dapatkan dari bayam merah. Zat besi inilah yang membuat bayam merah dipercaya dapat meningkatkan protein hemoglobin sehingga mencegah anemia secara alami. Ya, yang selanjutnya ini yang nomor 10. Ini di sini berfungsi untuk menurunkan berat badan. Siapa sangka ternyata bayam merah juga memiliki protein yang berguna untuk mengendalikan rasa lapar. Manfaat ini sendiri diperoleh dari berbagai hormon yang dilepaskan oleh protein tersebut. Ini ya, yang bayam merah ini, tingginya serat dalam bayam merah juga dapat membantu kita untuk merasa kekenyangan dalam jangka waktu lama dan meningkatkan tingkat metabolisme tubuh, sehingga baik untuk menurunkan berat badan. Diet boleh, tapi lapar jangan. Kalau
Tapi dalam diet tersebut nggak salah apa? Jangan. Oke, bolehlah kita diet karena itu kan untuk mengejar idealnya antara tinggi dan juga berat tubuh kita kan. Atau mungkin kalau nggak gitu kita mengejar penampilan sampai kita melakukan diet. Ya diet nggak apa-apa. Tapi coba deh konsumsi bawang merah ini dan beberapa tanaman lain ya. Juga ada tanaman lain di bunga matahari. Ini juga dapat menurunkan berat badan. Terus habis itu tanaman yang kemarin kita bahas itu yang kita manfaatkan timbangnya kayak kencur, jahe, temulawak. Itu ternyata seperti temulawak sama kencur menurut saya itu juga dapat memaksimalkan tingkat daya kita, jadi kualitas daya kita itu jauh lebih maksimal gitu ya. Penurunan badannya cepat, tapi kita juga nggak merasa lapar, merasa lemas dan berbagai macam hal yang tidak mengenakan untuk badan kita. Dietnya sehat, lancar, luar biasa, rasanya juga tidak menyiksa tubuh sendiri. Karena kan kalau kita merasa lapar cuma kita diet, rasa-rasa itu kan juga menyiksa tubuh sendiri ya. Jadi kalau bisa jangan gitu ya. Oke, sekarang yang 11 ini untuk mengatasi disentri ya. Ini yang terakhir ya dari manfaat bawang merah yang terangkum gitu. Sebenarnya selain ini juga masih ada banyak lagi manfaat dari daun bawang merah ini. Cuman kita sebutkan saja ya. Disentri adalah kondisi di mana seseorang mengalami radang khusus sehingga mengakibatkan diare yang diikuti dengan lendir atau berdarah. Batang bayam merah sendiri ini dapat menjadi pengobatan yang baik untuk disentri. Untuk mendapatkan manfaatnya, kita cukup minum hasil tumbuhan batang bayam merah. Ini kita minum sekali setiap hari ya, ini sudah sembuh disentri kita. Dan kita ini juga akan lebih baik apabila kalau berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menghindari berbagai efek samping. Karena memang setiap tanaman itu, setiap tanaman toga, setiap obat itu semuanya pasti punya efek sampingnya. Memang bermacam-macam, efek sampingnya nggak sama. Yang kita rasakan tuh setiap orang juga nggak sama tentang efek samping ini. Cuman ya kita hindari lah daripada kita mau sehat tapi malah mendapat berbagai macam efek samping ini yang dirasa kurang oke lah ya kalau berobat tapi malah efek samping yang begitu jauh dari kita. Nah, ini efek sampingnya memperparah kondisi penderita rematik dan asam urat. Kita cari sehat tapi malah kena efek samping. Rematik, asam urat tambah parah. Kenapa nggak jadi sehat gitu kan? Nggak jadi sembuh, malah ada penyakit lain yang datang. Karena kita mencoba untuk mengobati sakit kita ini menggunakan bawang merah ini ya. Memang dianjurkan kita konsumsi sehari-hari ya. Tanaman toga ini dianjurkan untuk rutin konsumsi, tapi jangan berlebihan karena memang yang berlebihan itu nanti semuanya pasti ada efeknya, efek sampingnya pasti ada ya. Apapun itu, nasi, sayuran, lauk-laukan itu semua makanan dan sebagainya, pengobatan, obat-obatan. Ini kalau kita konsumsi lebih berlebihan juga nggak baik kan. Minuman itu ya, entah minuman sehat ataupun mungkin ya yang ada kandungan kimia di dalamnya. Memang kalau kita minum sesuai porsinya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebihan pasti akan ada efek sampingnya ya. Jadi meskipun tanaman toga ini menyehatkan, dia punya efek samping. Kita perlu menghindari itu biar yang satu sembuh, yang lain juga ikut sembuh, gitu kan? Kita mau menyembuhkan ini sama ini, makanya itu ya penyakit A dan penyakit B. Tapi kalau kita konsumsi berlebih, ya benar hanya sembuh si penyakit A ini sembuh, tapi yang satunya malah tambah parah. Nah itu malah mempersulit keadaan kita sendiri kan. Maka dari itu konsumsi sebagiannya teratur, rutin, belajar mengenali terlebih dahulu apa yang kita konsumsi, karena memang tanaman toga ini tidak dijelaskan secara gimana ya, kandungannya itu tidak spesifik ya, seperti mungkin kalau obat yang energik ya, obat itu obat dari dokter itu kan spesifik kandungannya apa,
penyakit ini. Kalau tanaman seperti ini, tanaman toga, toga itu tanaman obat keluarga, itu dia kandungannya lebih masal. Jadi memang manfaatnya jauh lebih luas gitu ya. Nah, selanjutnya ini menyebabkan batu ginjal, kan? Ini efek sampingnya parah banget efek sampingnya kalau kita menggunakan. Jangan sampai ya. Kita harus berjuang gimana caranya. Jangan sampai kita efek samping, kita harus rutin gitu. Jangan sampai berlebihan. Kita rutin bukan berarti berlebihan ya. Tiap hari konsumsi gitu. Itu bukan berlebihan kalau sesuai dengan kadarnya. Cuman kalau memang kita konsumsinya dalam jumlah yang besar, di setiap harinya pasti akan ada efek sampingnya ya. Oke, tadi yang pertama penderita rematik dengan asam urat dulu. Tingginya kandungan purin dalam bayam merah dapat memperparah kondisi penyakit penderita rematik dan asam urat. Sebab penyakit rematik dan asam urat sendiri terjadi karena adanya penumpukan purin dalam tubuh, terutama di bagian sendi. Nah, itu ya yang penderita asam rematik dan asam urat. Kenapa kok kandungan bayam merah ini bisa deteksi itu tadi kandungan purin. Nah, yang kedua selanjutnya menyebabkan batu ginjal ini tadi. Bayam merah mengandung kalsium oksalat yang tinggi. Kalsium oksalat sendiri tidaklah baik untuk kesehatan tubuh karena dapat membentuk batu kalsium oksalat di ginjal yang nantinya akan berujung pada batu ginjal ya. Ini makanya jangan berlebihan kalau konsumsi. Kita usahakan konsumsi kita itu sewajarnya aja ya, biar efeknya maksimal. Tapi nggak ada efek samping kita gitu ya, nggak merasakan efek sampingnya. Oke, sekarang lanjut ke tanaman ketiga setelah tanaman kumis kucing dan bayam merah. Ini ada buah mahkota dewa. Mahkota dewa atau dalam bahasa Latin disebut Valeria macrocarpa, merupakan buah asal Indonesia. Saat dikonsumsi secara langsung, buah mahkota memiliki rasa masam mendekati pahit. Di negara asalnya, buah berwarna merah ini sering digunakan sebagai pengobatan tradisional selama bertahun-tahun. Nah, manfaat buah mahkota dewa ini kan juga udah ada penelitian ilmiahnya kan. Jadi emang banyak banget penelitiannya, dan ini ada jurnal juga dari Pharmacognosy Review ya, mungkin penjelasannya seperti itu. Pharmacognosy Review. Oke lah ya, seperti itu aja lah ya. Ini menjelaskan bahwa ekstrak buah mahkota dewa berhasil sebagai anti kanker, anti diabetes, anti hiperlipidemia, anti inflamasi, anti bakteri, anti jamur, antioksidan, dan efek vasorelaksan. Itu tadi ya, luar biasa. Dan 3 nutrisi utamanya nih. Yang pertama alkaloid, polifenol, dan flavonoid. Itu tadi yang 3 utama ya. Oke, sekarang langsung ke ini manfaatnya. Yang pertama ya, memang buah mahkota dewa ini banyak banget ya manfaatnya, cuma kita sebutkan sembilan aja untuk kali ini. Yang pertama, mengobati flu, batuk, dan masuk angin. Nah, ini yang pertama, mengobati flu, batuk, dan masuk angin. Flu atau influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala flu antara lain sakit kepala, nafsu makan berkurang, batuk-batuk, demam, dan sakit tenggorokan. Untuk flu ini sebenarnya berbeda ya dengan pilek, karena flu ini memiliki masa inkubasi yang lebih pendek daripada gejala kepalanya yang lebih parah daripada masuk angin ya. Dan pilek ini disebabkan oleh beberapa virus. Nah, ini virusnya lumayan banyak. Ini disebabkan oleh kelompok virus Human Rhinovirus (HRV), respirasi syncytial virus. Nah, mungkin bahasanya kayak gitu mah. Menurut saya respirasi syncytial virus ya gitu ya, RSV, Human Parainfluenza Virus, HPV, coronavirus, dan adenovirus. Flu, pilek, dan batuk. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Dan mahkota dewa ini memiliki manfaat untuk dapat kita gunakan mengobati penyakit tersebut. Kandungan buah mahkota dewa yang dapat menyembuhkan flu dan batuk. Nah, ini
Buah mahkota dewa mengandung senyawa antioksidan flavonoid untuk menjaga daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit seperti flu, batuk, atau masuk angin. Kandungan polifenol yang terdapat di dalam buah mahkota dewa merupakan antioksidan yang berkhasiat menjaga daya tahan tubuh sehingga tubuh terhindar dari virus yang menyebabkan flu, batuk, dan masuk angin. Buah mahkota dewa juga mengandung senyawa saponin yang merupakan antioksidan yang berkhasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan sistem kekebalan tubuh. Fenol dalam buah mahkota dewa memiliki khasiat antiseptik untuk membasmi bakteri penyebab flu dan batuk. Nah, itu tadi untuk yang pertama ya, manfaat dari tanaman mahkota dewa ini ya. Dan mahkota dewa ini pun juga pengolahannya simpel, nggak rumit. Cukup kita siapkan ini buah mahkota dewa, kita siapkan air lalu kita rebus ya. Untuk jumlahnya ini ada beberapa sudah sebetulnya, cuman simpelnya asal aja udah kita siapkan aja ya buah mahkota dewa udah berapa terserah secukupnya gitu ya. Setelah itu kita rebus air bersama dengan itu tadi tanaman buah mahkota dewa yang udah dipotong sama dicuci itu tadi. Terus tunggu airnya sampai tersisa setengah, kemudian minum secara rutin sampai tubuh terasa lebih baik. Kurang lebih sih kalau kita mau mengkonsumsi ya, itu ya kalau satu buah mahkota dewa itu kita kasih 1-2 gelas lah ya. Kalau 2 gelas ya berarti kita konsumsinya 1 gelas. Kalau kita kasih 1 gelas ya kurang lebih nanti setengah gelas per kali minum ya, setiap kali kita minum, dan itu kita konsumsi setiap hari. Yang kedua, menangkal radikal bebas yang bisa menjadi penyebab kanker, penyakit jantung, stroke, dan Alzheimer. Ya gitu lah penyakitnya yang ya. Alzheimer. Oh iya gitu lah. Oke ya, Alzheimer kurang lebih kayak gitu penyebutannya. Bisa dicari ya, nanti sendiri itu penyakit apa. Manfaat buah mahkota dewa selanjutnya dapat menangkal radikal bebas. Radikal bebas merupakan sumber berbagai penyakit di dalam tubuh seperti kanker, jantung, stroke, dan Alzheimer. Radikal bebas juga bisa menyebabkan penuaan dini. Molekul yang mengancam jiwa ini berasal dari asap rokok, polusi udara, radiasi UV, pestisida, obat-obatan, olahraga yang berlebihan, dan lain sebagainya kan, gitu ya, dan lain sebagainya. Olahraga berlebihan, nah, seperti tadi sebelumnya, kalau kita ngapain apapun, kita mengonsumsi apapun, jangan berlebihan. Cukupnya aja sesuai kebutuhan masing-masing ya, karena itu nanti akan berdampak buruk untuk tubuh kita. Pengen aja sehat baik, tapi ternyata apa yang kita dapat itu keburukan ya, buruknya efek yang kita lakukan tadi bukan baiknya efek yang kita lakukan tadi ya. Dampak penyebab radikal bebas pada tubuh adalah menyebabkan penyakit kronis dan kerusakan jaringan. Jurnal Pharmacognosy Review ya ini menyebutkan bahwa daun dan buah mahkota dewa telah digunakan untuk mengobati kanker payudara dan tumor otak selama bertahun-tahun. Penyakit yang luar biasa mematikan, luar biasa hebat saja orangnya. Untuk nyobanya itu harus melalui banyak step, banyak waktu yang berbuang. Dan ini mahkota dewa ini dapat kita jadikan solusi gitu, mulai dari pencegahan dan penyembuhannya ya. Suplementasi buah mahkota dewa dengan adriamycin cyclophosphamide atau yang disingkat AC ini dilaporkan memiliki efek sinergis dalam mengurangi pertumbuhan tumor pada sel payudara dengan menginduksi apoptosis, tetapi juga berefek perlindungan pada kerusakan hati dan yang disebutkan oleh itu yang disingkat AC tadi ya, adriamycin tadi ya. Dua dari konstituennya, nah ini valerian dan asam garas ini terbukti memberikan kontribusi besar pada sifat sitotoksiknya. Yang ketiga, mengobati asam urat. Nah ini tanaman mahkota dewa ini juga dapat mengobati asam urat.
asam urat itu bisa dibilang suatu penyakit yang apa ya, ini udah masal ini, udah ya tersebar luas lah di mana-mana, masih ada ya, mungkin banyak dari kita yang mengalami itu juga. Penyakit asam urat merupakan penyakit yang dapat menyebabkan nyeri, bengkak dan rasa panas pada persendian, terutama pada bagian jari, kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Rasa sakit yang luar biasa ini dapat berlangsung mulai dari 3 hingga 10 hari sehingga penderitanya tidak akan bisa bergerak dengan bebas. Ya, kalau itu tadi kan efek nyeri, bengkak, panas, dan yang lain itu tadi, akhirnya asam urat ini menyebabkan kita tidak bisa bergerak bebas. Dan kalau kita nggak bisa bergerak bebas, maka keseharian kita pun juga pasti akan sangat terganggu, gitu kan ya. Dan asam urat ini disebabkan oleh makanan seperti jeroan hewan, kerang, kepiting, dan daging merah. Nah, ini siapa nih yang suka mengonsumsi jeroan hewan seperti jeroan ayam, dan jeroan kambing dan lain sebagainya, ya, jeroan sapi itu? Ini nggak sehat. Oke lah, kalau kita mau mengonsumsi ini ya, jeroan ini ya, tapi ya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Daging merah, tadi ini daging sapi ya, seperti daging sapi dan lain sebagainya. Ini juga apa yang dapat menyebabkan asam urat. Kalau kita konsumsi nggak apa-apa, tapi secukupnya aja, jangan terlalu berlebih gitu kan. Memang daging merah itu sehat untuk kita, untuk protein, untuk tenaga, itu bagus kan. Seperti daging sapi itu pertumbuhan mungkin yang masih dalam masa pertumbuhan itu juga bagus. Cuman ya jangan berlebihan, karena ini tadi efeknya asam urat, bisa kan asam urat ya. Oke, untuk kandungan bahan pokok yang bermanfaat untuk mengobati asam urat ini, oke, senyawa flavonoid pada buah ini berfungsi untuk menurunkan kadar asam urat yang tinggi. Sifat antiinflamasi pada buah mahkota dewa dapat mengatasi bengkak pada bagian tubuh yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat di dalam tubuh. Untuk mengobati asam urat ini juga dapat seperti sebelumnya ya, kita jadikan jamu dengan ya itu tadi potong-potong direbus, kita tunggu hingga sisanya 3,5, lalu kita konsumsi sebanyak 3 kali sehari yang rutin, agar kadar asam urat kita ini dapat turunnya. Yang keempat, mengobati disentri. Manfaat buah mahkota dewa untuk kesehatan yang lain adalah mengobati disentri. Disentri adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Disentri mirip dengan diare, tetapi mengeluarkan lendir dan bercadar yang disebabkan oleh bakteri di usus dan organ pencernaan. Nah ini juga ada 1,1 juta orang ini meninggal akibat disentri, dan 60%-nya adalah anak-anak dan balita. Kasihan kan? Maka dari itu, penyakit sekecil apapun, disentri itu juga udah pernah ada ya. Udah simpel aja, mungkin masuk pilek, demam, itu kan penyakit yang sering kita alami. Cuman kalau kita bisa mencegah ya kita cegah. Cuman kalau udah mengalami ya kita sembuhkan, harus segera disembuhkan ya. Karena penyakit sekecil apapun itu juga dapat menyebabkan berbagai macam hal buruk untuk kita, yang mulai dari keseharian dan lain sebagainya. Nah, untuk ini ya, salah satu penyebab penyakit disentri ini adalah terinfeksi bakteri Shigella. Kebanyakan orang yang terinfeksi Shigella mengalami diare, demam, dan kram perut mulai dari 1 atau 2 hari setelah mereka terpapar bakteri. Shigellosis biasanya sembuh dalam 5-7 hari. Beberapa orang yang terinfeksi mungkin tidak memiliki gejala sama sekali, tetapi mungkin masih menularkan bakteri Shigella pada orang lain. Nah, ini menularkan, jadi kita konsumsi lah sebagai rutinitas ya, tanaman toga seperti ini, bayam merah, atau mungkin lidah buaya, bunga matahari, jeruk kuning, jahe, terus setelah itu andong, terus daun merah, itu kan semua tanaman toga. Kita konsumsi lah, kalau diusahakan mengonsumsi secara rutin, jangan berlebihan atau kurang, biar efeknya efektif. Tubuh selalu sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi kita nggak perlu dong membuang-buang waktu. Kalau sakit kan pasti banyak yang dirugikan kan. Mungkin ada acara ketemu sama temennya gitu, akhirnya nggak bisa acara keluarga dan sebagainya, akhirnya nggak bisa ngerasain
itu ada mungkin kerjaan atau yang masih sekolah ya sekolahnya terganggu, itu kan akhirnya akan sangat mengganggu gitu kan. Jadi kita cegahlah daripada kita mengalami lalu kita sembuhkan, karena untuk menyembuhkan itu juga perlu biaya kan. Jadi kita cegah. Memang kalau kita memanfaatkan toga tidak selamanya kita harus mengeluarkan biaya untuk menyembuhkan, tapi kalau kita tidak mengonsumsi toga kan kita juga perlu biaya kan, kalau untuk mendapat obat energi yang orang tahu obat yang hanya farmasi itu ya, obat dari dokter itu. Nah ini penyebaran Shigella dapat dihentikan, kita kembali lagi ya, penyebaran Shigella dapat dihentikan dengan sering dan hati-hati mencuci tangan dengan sabun dan mengambil tindakan pembersihan lainnya. Dan itu manfaat buah mahkota 2 juga dapat menekan infeksi bakteri ini saat masuk ke dalam tubuh. Kandungan alkaloid yang ada di dalam buah mahkota 2 berfungsi sebagai antibakteri sehingga dapat menjaga tubuh dari infeksi bakteri termasuk Shigella yang menyebabkan disentri. Nah itu tadi ya. Oke, jadi kita hati-hati kalau cuci tangan. Memang kita sekarang masih dalam kondisi COVID, kita harus terus jaga kebersihan. Yang nggak hanya COVID aja sih sebetulnya kan, setiap saat kita harus jaga ya. Meskipun COVID ini parah, kalau COVID ini enggak, tetap dong kita harus bersih ya, menggunakan masker dan sebagainya untuk menjaga kesehatan kita. Yang kelima, mengobati hepatitis. Manfaat buah mahkota 2 berikutnya untuk kesehatan adalah mengobati penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis. Virus hepatitis telah muncul sebagai masalah kesehatan masyarakat utama di seluruh dunia dan telah membunuh beberapa ratus juta orang. Nah, virus ini akan menyerang hati dan menyebabkan peradangan. Virus ini juga mengganggu fungsi dan kerja hati untuk menetralkan racun. Kandungan alkaloid pada mahkota 2 ini berfungsi sebagai antivirus sama seperti buah Echinacea ya, di sini seperti itu. Bisa dicari mungkin buah Echinacea itu ya, ini juga sama untuk menyembuhkan hepatitis. Tapi sebetulnya nggak cuma dua itu aja, masih banyak yang lain yang bisa menyembuhkan hepatitis. Bisa dicari mana yang sudah ditemukan di daerah Anda dan teman-teman semua, penggunaan ya. Kalau ada yang susah jangan susah. Kalau ada yang mudah jangan cari yang susah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang keenam, ini sebagai obat alergi. Alergi bisa disebabkan oleh berbagai hal. Selain menghindari hal-hal yang menjadi pemicu alergi, mengonsumsi buah mahkota 2 yang sudah diolah juga dapat menjadi obat alergi. Karena buah mahkota 2 mengandung polifenol yang mampu mengobati alergi secara alami. Jadi kita kalau punya alergi nggak hanya dicegah aja ya, kita juga konsumsi lah ini mahkota 2 karena ini kan juga sangat menyembuhkan kan. Oke, sekarang yang ketujuh, melancarkan sirkulasi darah. Kemudian manfaat buah mahkota 2 juga bisa melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Kandungan flavonoid yang ada pada buah mahkota 2 ini yang dapat melancarkan sirkulasi darah. Karena saat sirkulasi darah di dalam tubuh terganggu akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti mati rasa, kesemutan yang berlebihan, tangan dan kaki yang merasa dingin, pembengkakan di kaki, disfungsi kognitif, pencernaan terganggu, kelelahan, nyeri sendi, kram otot, dan juga varises. Mengonsumsi buah mahkota 2 ini secara rutin, secara langsung ini atau diolah menjadi jamu ini akan dapat sangat membantu sirkulasi darah kita. Cuma karena sirkulasi darah dapat menimbulkan banyak hal buruk untuk kita. Itu patut kita jaga, patut kita waspadai, dan kalau bisa jangan sampai ya kita terjangkit itu semua. Oke, sekarang yang ke-8, mengobati diabetes. Manfaat lain dari mahkota 2 yaitu dapat mengobati diabetes. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa buah mahkota 2 memiliki aktivitas anti-glikemi. Hiperglikemia adalah suatu kondisi di mana jumlah glukosa yang berlebihan bersirkulasi dalam plasma darah. Ekstrak buah mahkota 2 terbukti dapat menurunkan hiperglikemia postprandial. Bagi penderita diabetes, buah mahkota 2 memiliki khasiat yang sangat baik. Nah ini ya untuk yang diabetes ini kita siapkan 5 buah mahkota 2 ini cara nyawahnya ya. Kita isi tipis, terus habis itu kita rebus sama air sampai airnya 5 gelas. Jadi 5 buah mahkota 2 sama 5 gelas air ya.
Terus kita tunggu hingga jumlahnya ini air ini tinggal setengah. Terus kita minum 3 kali sehari deh. Dan ini dapat mengobati diabetes. Jadi kalau teman-teman menderita diabetes, coba konsumsi tanaman toga. Salah satunya tanaman mahkota riba ini, ya. Yang ke-9, nah ini yang terakhir, ini menaikkan vitalitas. Zat saponin juga berfungsi untuk meningkatkan vitalitas pria dan wanita seperti manfaat kesehatan dari makan tauge. Nah, untuk penggunaannya ya dari tanaman mahkota riba ini untuk kita rebus buah mahkota riba yang sudah dikeringkan. Terus ini hasil rebusannya ini kita minum 1 jam sebelum kita melakukan hubungan jauh bersama istri. Nah, ini dapat kita lakukan agar kita juga dapat manfaatkan dari buah mahkota riba. Ini juga berguna gitu untuk mungkin mempererat hubungan suami istri ya, untuk memperbaiki keluarga ya, mempererat hubungan antar keluarga, mungkin satu keluarga ini biar lebih harmonis, lebih baik ya. Ini juga dapat dilakukan ya. Sebetulnya banyak sekali manfaat dari tanaman toga. Salah satunya tadi yang kita bahas mahkota riba ini, nggak cuma 9 manfaat dari tanaman mahkota riba ini, banyak banget. Cuma tadi kita sebutkan saja ya. Dan sekarang kita lanjut, ini ada biji bunga matahari. Banyak dari kita yang memanfaatkannya sebetulnya. Banyak dari kita yang mengonsumsinya juga. Biji bunga matahari. Bunga matahari ini sendiri tanaman hias. Cuman, nah ini ya, nggak banyak dari kita itu yang tahu, yang ngerti kalau ternyata tanaman bunga matahari ini itu juga salah satu bagian dari tanaman obat keluarga alga ya. Nah, ini di sini kita bahas biji bunga matahari ya, bijinya ya. Oke, biji bunga matahari ini sebetulnya populer dan kerap kali kita sebut dengan sebutan kuaci. Kuaci masih banyak banget dong di Indonesia, itu kan udah jadi berbagai macam produk kan untuk camilan dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya juga kan kita tahu apa manfaatnya dari camilan yang sering kita sehari-hari konsumsi itu ya. Yang pertama, menurunkan kadar kolesterol darah. Kuaci dapat membantu metabolisme dan proses akumulasi serta membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Mengonsumsi kuaci secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Nah ini ya yang pertama. Mungkin yang punya riwayat kolesterol darahnya yang mungkin tidak masuk normal ya, itu tinggi kolesterolnya, mungkin aja kuaci ya. Ya itu repot-repot, kita tidak ambil kuaci. Tapi ya penting kan, ya ada ukurannya. Jangan asal makan dikit itu langsung ya kolesterolnya suhu ya, mungkin kan. Semuanya pasti ada step, ada proses. Tapi kita juga harus menjalani pengobatan ini juga kan, kita harus lakukan gitu kan, teratur, jangan sampai ada miss di tengah-tengahnya, jangan sampai ada kesalahan gitu kan, biar efeknya maksimal untuk kita. Oke, yang kedua ini mengobati hipertensi. Mengonsumsi 1/4 cangkir biji bunga matahari dapat memenuhi hampir 30% dari kebutuhan magnesium. Magnesium sendiri berperan penting dalam saluran kalsium tubuh yang dapat menyeimbangkan elektrolit dan tekanan darah. Mengonsumsi kuaci dapat menjadi obat yang baik untuk mengobati gejala hipertensi. Ya, ini tadi ya, magnesium ini tadi 30% ini, 1/4 cangkir biji bunga matahari. Jadi itu jelaslah kalau kita mungkin kita ngambil bisa jadi malah lebih ya daripada 1/4 cangkir biji bunga matahari ya. Jadi bagus banget. Kita cuma ngambil doang, rasanya manfaatnya ya luar biasa manfaatnya. Oke, yang ketiga biji bunga matahari ini baik untuk ibu hamil. Kandungan folat dan vitamin B yang terdapat dalam biji bunga matahari sangat berlimpah. Folat dapat membantu memproduksi sel-sel baru dalam tubuh sehingga sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ya. Jadi untuk ibu hamil ya, untuk teman-teman semua di sana mungkin yang
penyakitnya sedang hamil atau ibu sendiri yang sedang melihat ini, bisa dong ya untuk mengonsumsi biji bunga matahari ini. Selain biji bunga matahari ini baik untuk kesehatan janinnya dan perkembangannya, kan kalau kita konsumsi ini juga bisa menjadi salah satu aktivitas gitu ya, daripada kita jenuh nggak ngapa-ngapain kan, mungkin dengan kondisinya sekarang yang sedang mengandung itu kan akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan berpuasa gitu ya, ada beberapa, jadi bisa banget dicoba ya. Yang keempat, mencegah radikal bebas. Kuaci memiliki kandungan vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan dan membantu menangkal radikal bebas. Mengonsumsi kuaci dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, ini tadi radikal bebas, mulai penyakit jantung, kanker, stroke, dan juga itu tadi ada Alzheimer atau apa itu ya, lupa saya. Nah, itu tadi dapat kita cegah dengan mengonsumsi kuaci. Luar biasa kan? Ini radikal bebas kok. Kita dapat mencegahnya cuma dengan mengonsumsi kuaci doang. Kita konsumsi ini ya, buat gitu kan, buat camilan gitu, tapi kita dapat hasil yang luar biasa gitu kan. Dan kalau bebas ini kan juga selain itu tadi kan juga untuk mengadili kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang melihat muda gitu kan, itu bisa banget ya, coba ini kuaci, itu bisa banget untuk membantu teman-teman semua ya, dari mengadili dan berbagai macam penyakit berbahaya itu tadi. Yang kelima, untuk mengatasi peradangan. Mengonsumsi olahan dari biji bunga matahari secara teratur juga dapat mengatasi peradangan yang terjadi pada area tubuh. Kandungan biji bunga matahari berfungsi secara efektif meredakan peradangan. Peradangan sendiri merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Radang biasanya ditandai dengan gejala nyeri, panas, atau pembengkakan di bagian tubuh lain. Peradangan ini tuh ganggu banget kan? Ya nggak sih, itu ganggu banget kalau kita lagi radang gitu, mau ngejalanin aktivitas sehari-hari itu rasanya berat banget gitu kan. Apa-apa itu, kok nggak enak gitu kan, karena kita itu lagi radang gitu. Sekarang ini yang keenam, ini baik untuk menderita diabetes. Camilan yang mengandung kolesterol rendah seperti kuaci dapat membantu mengelola diabetes. Karena biji matahari ini memiliki indeks glikemik yang rendah. Nah, itu tadi ya, indeks glikemik, hiperglikemia itu tadi ya. Mengonsumsi kuaci dapat mencegah kadar gula darah meningkat atau hiperglikemia, sehingga mengonsumsi biji bunga matahari baik untuk para penderita diabetes ya. Luar biasa, cuma mengonsumsi biji bunga matahari ya. Kita cuma ngemil gitu aja, itu dapat manfaat yang begitu banyaknya loh kan. Ini yang ketujuh, baik untuk suasana hati dan kesehatan otak. Kandungan tritofan yang tinggi dalam kuaci dianggap mampu menenangkan otak dan membantu meningkatkan suasana hati. Saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung tritofan, hal tersebut secara efektif dapat meningkatkan produksi serotonin otak. Serotonin juga efektif mampu mengurangi ketegangan, sehingga membuat suasana hati kita ini lebih santai kan, lebih tenang gitu. Diam sebentar sambil mungkin nongkrong gitu kan, atau apa gitu, lihat TV, mungkin karena berbagai macam kegiatan sehari-hari kita ini yang mungkin yang pusing dan lain sebagainya, ini konsumsi kuaci ini tapi juga dapat membantu ya, sebagai salah satu mood booster ya, untuk meningkatkan mood kita, meningkatkan suasana hati kita biar jadi lebih baik ya. Selanjutnya ini yang ke-8, membantu menurunkan berat badan. Biji matahari, biji bunga matahari ini juga memiliki banyak serat yang dapat membantu mempercepat proses pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol. Meski ukurannya ini kecil, zat ini dapat membuat kenyang dan mencegah makan berlebihan loh. Nah kan, kayak sebenarnya
Dengan kata lain, makanan ini sangat baik dikonsumsi untuk membantu menurunkan berat badan ya. Selain kita mengonsumsi bayam merah, kita konsumsi ini juga bisa loh. Bayam merahnya kita bikin sayur, makan sama ya kalau diet mungkin kita sama protein gitu ya. Habis itu untuk camilannya kita makan kuaci, udah dietnya lancar, kenyang terus kan. Kita nggak merasa lapar, kita nggak merasa tersiksa, energinya full gitu kan, kayak nggak lagi diet kuat gitu untuk sehari-hari itu wah adil lemas gitu kan. Jadi luar biasa ya, tanaman toga ini luar biasa. Coba, sangat panas untuk dicoba ya tanaman toga ini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 9. Mencegah penyakit jantung dan stroke. Nah ini tadi, selain mencegah radikal bebas, vitamin E yang terkandung dalam kuaci dapat mencegah penyakit jantung. Nah itu tadi udah disebutin ya. Yang mencegah penyakit jantung, kuaci juga dapat mencegah serangan stroke. Kandungan senyawa pada biji matahari dapat membantu melepaskan pembuluh darah sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah pembuluh stroke. Nah ini melepaskan pembuluh darah, jadi aliran darah itu jadi lancar. Di situ risiko kita kena stroke ya. Ini kerumunan. Ya siapa sih yang mau kan kena stroke? Pasti nggak mau lah kan semua. Maka dari itu kita konsumsi ini kuaci jadi cemilan ya sehari-hari. Kalau minumnya pakai kuaci. Jadi bisa kan kuaci juga nggak kalau lagi panas keluar gitu kita nanam tanaman rumah ini aja di rumah gitu kita pot sendiri. Kalau makan kan memang sekarang banyak kan yang produksi kuaci ini untuk dijual sebagai camilan gitu kan mereka. Tapi kalau kita nggak mau keluar, setelah itu kita juga ingin ya, ini kita kepingin bikin rumah kita itu jauh lebih indah gitu kan, jauh lebih rapi, lebih enak gitu kalau dipandang. Kita tanam sendiri tanaman bunga matahari ini, kita panen sendiri kuacinya, kita konsumsi sendiri kuacinya untuk merasakan berbagai macam efeknya untuk kesehatan tubuh dan juga keindahan rumah atau lingkungan kita ya. Oke, sekarang ini yang ke-10, ini juga yang terakhir ya. Memperkuat otot tulang. Zat besi dalam kuaci dapat menyalurkan oksigen ke otot-otot tubuh dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain membantu mencegah batuk dan pilek, magnesium yang terdapat pada biji bunga matahari juga dapat menguatkan tulang dan memproduksi energi. Nah ini memperkuat otot dan tulang. Itu tadi kita sudah sempat bahas bayam-bayam gitu kan. Itu tadi yang tentang manfaatnya untuk memperkuat tulang. Tapi ternyata biji bunga matahari ini juga ini memperkuat tulang, tumbuhan tulangnya ya, tumbuhan tulangnya juga ikut tercover itu, ikut masih satu paket lah ya. Dan itu ternyata ototnya ini juga ikut terbantu ya, kesehatannya, kekuatannya ini lebih oke lah, karena kan kuaci ini tadi dapat menyalurkan oksigen. Nah itu tadi, jadi otot-otot ini oksigen yang otot sama tubuh ini mengalir semua, memperkuat sistem kekebalan tubuh juga kan. Kalau oksigennya lancar ya mengalir ke setiap bagian tubuh kita ya. Oke ya, mungkin itu. Oh ternyata masih ada bulan 10 ya, ternyata 13 ya. Maaf ini tadi sahabat saya salah ini tadi salah ya. Oke, yang 11 ada ini, ada biji bunga matahari untuk kesehatan kulit. Kuaci juga sangat baik untuk perawatan dan kesehatan kulit. Vitamin E yang terkandung dalam kuaci dapat meremajakan kulit dengan meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi munculnya keriput. Nah, kita sendiri ini kan zamannya sekarang ini ya, banyak banget yang rela mengeluarkan uang yang banyak gitu kan, cuma untuk merawat ini kulit biar terlihat tetap remaja, terlihat tetap muda. Setelah itu ini keriput-keriput ini juga nggak keluar dulu kan, udah aja kalau keluar keriput gitu. Dan untuk penanggulangan itu pakai
ya berbagai macam produk kecantikan. Kita nggak harus setiap saat itu memaksakan diri untuk membeli itu, walaupun memang ada kebutuhan yang lain ya yang harus terpenuhi. Kita bisa kan cari alternatif gitu, dan di berbagai macam tanaman toga ini, di ratusan ribuan tanaman toga ini yang ada, kita itu bisa kok dapat manfaatnya. Kita bisa loh dapat manfaat, dapat efek yang sama dengan kalau kita beli produk kosmetik kan gitu. Kita nggak perlu keluar kos yang terlalu banyak, kita nggak perlu keluar dana yang terlalu banyak hanya untuk itu aja. Kita bisa alihkan ini ke tempat yang lain. Ya mungkin kalau memang nggak mau menggunakan cara tradisional seperti ini, menggunakan tanaman toga-toga ini nggak apa-apa. Ini kan keputusan masing-masing. Cuman kalau memang ingin yang jauh lebih ekonomis, ini ada tanaman toga bisa kita manfaatin. Kita tanam sendiri kalau mau, sekalian ya memperindah rumah kan, memperindah lingkungan, sekaligus memperhijau bumi kita. Biar bumi itu juga kita ini lebih seger gitu. Kalau nggak ada pengaman, biar hari kita mau nanti oksigennya dari mana kan yang dipakai nafas gitu. Kalau tanamannya udah habis semua. Oke, sekarang yang ke-12 ini untuk merawat kesehatan rambut. Sama seperti tanaman bayam merah ini tadi. Cuman ini ada beda dikit nih. Kalau kita kombinasikan bagus nih ya. Vitamin E dalam biji bunga matahari juga bermanfaat untuk kesehatan rambut. Mengonsumsinya secara teratur dapat membuat rambut lebih sehat dan lembut. Dan besi yang terkandung di dalamnya juga dapat merangsang sirkulasi dan membantu aliran darah ke kulit kepala, sehingga merangsang pertumbuhan rambut. Nah, kalau kita konsumsi bayam merah tadi, itu untuk memperkuat akarnya. Yang ini biar lebih lembut, biar lebih cepat tumbuh gitu, lebih cepat panjang. Kalau dikombinasikan bagus kan? Ya memang ini juga untuk kesehatan, tapi kalau bisa dikombinasikan memang dari sini satu gitu kan. Kemudian bayam merah sama kuaci ini kan juga kurang lebih ya. Ini kan masih mudah ya dicari di mungkin di daerah saya atau teman-teman masih mudah lah, bisa untuk dicari gitu. Yang ke-13 ini juga sekaligus yang terakhir, menurunkan risiko kanker. Selenium yang terkandung di dalam biji bunga matahari dapat membantu menghancurkan pertumbuhan sel-sel kanker. Mengonsumsi kuaci secara rutin juga efektif memperbaiki sel DNA yang rusak, menurunkan risiko kanker, mempersehatkan kulit dan sebagainya. Wah, luar biasa banyak banget. Ini ada 13, sebetulnya juga ada sih yang lain manfaatnya ya. Ini tadi kita udah nyebutin 13 manfaat biji bunga matahari, 9 manfaat kota dewasa, 11 untuk bayam merah, dan 10 untuk kumis kucing. Tanaman toga banyak jenisnya, banyak manfaatnya. Tinggal kita butuh yang mana, kita carikan gitu. Kita pakai itu, kita rasakan hasilnya. Jadi sebetulnya kalau di tanaman toga itu nggak ada batasan. Toga itu cuma untuk ini aja, toga itu cuma buat ini kan, kita nyembuhnya pakai ini. Enggak, tanaman toga itu jenisnya ratusan ribuan ya. Itu dapat kita cari dimanapun kita berada, pasti ada tanaman toga. Cuman belum tentu ya kalau di daerah kita itu tanaman toga yang kita butuhin. Tapi alternatif kenyang juga banyak. Jadi pastilah kalau mau mengobati berbagai macam penyakit ini ataupun melakukan pencegahannya ini melalui tanaman toga, coba dahuluin yang rutin. Kita konsumsinya itu teratur gitu ya, rutin teratur. Terus habis itu juga mengikuti prosedur yang ada. Jadi dari jumlahnya berapa itu kalau bisa jangan berlebihan, nanti melakukan efek sampingnya. Oke, mungkin ya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Tolong terus support kami dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih telah menonton video saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.